Baik, selamat pagi adik-adik. Materi kita pagi ini adalah akar bilangan. Akar dari suatu bilangan adalah bilangan hasil operasi akar dari bilangan tersebut yang dapat berbentuk bilangan rasional atau bilangan irasional. Apa yang dimaksud dengan bilangan rasional dan irasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau misalnya bentuknya A per B, dengan A, B adalah elemen bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi itu yang dimaksud dengan bilangan rasional. Contohnya 2 per 4, lalu 4 per 2, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu dengan A, B elemen bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Yang pertama, kita lihat mengenai akar bilangan yang berbentuk bilangan rasional. Nah, bentuk umumnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan B. Jadi B adalah elemen bilangan rasional. Nah, contohnya akar dari 16 sama dengan 4. Karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian yang berikutnya adalah akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, ini kita bisa sederhanakan dan kita ubah menjadi bentuk pangkat. Karena lawan dari bentuk akar adalah bentuk pangkat. Nah, misalnya ini tadi akar dari 16 sama dengan 4. Karena kalau misalnya kita pangkatkan 4 ini menjadi 2 dengan 2, maka 4 pangkat 2 ini sama dengan 16. Sehingga dengan demikian akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Nah, begitu juga dengan yang bilangan kedua ya. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Karena kalau kita ubah ke bentuk pangkat, maka 5 pangkat 3 sama dengan 125. Lalu akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke. Nanti untuk yang lainnya, contoh-contoh lain ini kalian bisa lihat sendiri dan pelajari sendiri ya. Lalu akar bilangan yang berbentuk bilangan irasional. Nah, bentuk umumnya yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan B. B adalah elemen irasional. Contohnya akar pangkat 2 sama dengan 1,414, 21362 dan seterusnya. Jadi bilangan ini kita tidak bisa mengubahnya ke bentuk pecahan ataupun bentuk pangkat. Ya, itulah yang dinamakan dengan bilangan irasional. Oke, ini akar pangkat 5. Lalu 3 akar 5. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menyederhanakan ataupun menyelesaikan bentuk akar. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Ini yang pertama, akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Jadi seperti yang saya katakan tadi adalah lawan dari bentuk akar adalah bentuk pangkat. Sehingga bisa saja untuk menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk akar, kita bisa menyederhanakan dengan cara mengubahnya ke bentuk pangkat ya, atau eksponen seperti yang sudah kita pelajari pada materi yang pertama. Lalu yang kedua, akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Lalu akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B.
Lalu yang berikutnya, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan mutlak A. Ini bacanya mutlak A. Jadi tanda garis dua begini yang mengapiti A ini bacanya mutlak. Jadi untuk N sama dengan N genap ya, bilangan N ini yang genap. Jadi contohnya kita coba lihat yang di sifat pertama tadi. Jadi A ini, A yang pertama akar pangkat N dari A, secara otomatis A-nya pangkatnya 1, sehingga bisa kita ubah menjadi A pangkat 1 per N. Nah, demikian pula di bagian keempat ini, sehingga bisa kita ubah A pangkat N per N. N per N sama dengan 1, sehingga ini sama dengan A. Karena pangkatnya 1, maka mutlak A. Lalu yang berikutnya, nomor yang sifat kelima juga, yaitu akar pangkat N dari A pangkat N. Ini sama dengan A untuk N bilangan ganjil. Itu sama saja ya, seperti cara menyederhanakan seperti sifat keempat tadi, yaitu N A pangkat N per N. Itu A pangkat 1 jadinya, sehingga kita dapat menulisnya akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Satunya tidak perlu ditulis. Jadi ini beberapa contoh cara menyederhanakan bentuk akar ya. Jadi seperti beberapa sifat di atas tadi ya, jadi cara menyederhanakannya seperti ini. Jadi misalnya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 ini sama dengan 2 dipangkat dengan 3 per 4. Baik, untuk contoh-contoh ini kalian pelajari sendiri ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? Jadi tidak semua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi hanya bilangan tertentu saja yang dapat dijumlahkan ataupun dapat dikurangkan. Nah, bilangan-bilangan bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya yang bentuk akarnya sejenis. Jadi hanya yang sejenis saja ya. Misalnya akar A dan B akar A. Jadi yang sejenis itu, lihat yang dalam bentuk akarnya itu A dengan A. Jadi ini yang dinamakan dengan bilangan yang sejenis. Ada 2 buah bilangan yang sejenis, yaitu akar A dan P akar A, atau P akar A dan Q akar A. Jadi lihat yang dalam bentuk akarnya sejenis, maka ini 2 buah bilangan ini bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Lalu persyaratan selanjutnya, jika bentuk akar yang akan dijumlahkan atau dikurangkan tidak sejenis, maka harus diubah terlebih dahulu jika memungkinkan. Maksudnya jika dimungkinkan untuk diubah ya. Jadi jika dimungkinkan untuk diubah ke bentuk akar yang sejenis. Jadi caranya kita lihat bilangan yang dalam bentuk akar. Apakah bilangan itu bisa kita ubah ke akar yang sejenis? Kalau misalnya bisa kita ubah, maka kedua bilangan itu bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Akan tetapi jika tidak bisa kita ubah, maka kedua buah bilangan itu kita tidak bisa jumlahkan ataupun tidak bisa dikurangkan. Nah, contohnya akar 32 dan akar 50. Jadi akar dari 32 dan akar dari 50 ini kita bisa ubah untuk akar dari 32-nya menjadi akar dari, kita ubah ini ke bentuk perkalian ya, itu akar dari 16 dikali dengan 2, sehingga ini menjadi akar dari 16 adalah 4, sehingga 2-nya kita tidak bisa sederhanakan sehingga menjadi 4 akar 2. Dan untuk yang 50 ini kita ganti menjadi akar dari 25 dikali 2. Nah, akar dari 25 kita bisa sederhanakan menjadi 5, sehingga bilangan ini bisa diubah menjadi 5 akar 2. Nah, dari akar 32 dan akar 50 ini tadi, setelah kita ubah dan bisa kita ubah menjadi 4 akar 2 dan 5 akar 2. Nah,
bilangan yang dalam bentuk akar dari kedua bilangan tersebut sudah sejenis, yaitu sama-sama akar 2, akar dari 2. Sehingga kedua buah bilangan ini setelah kita ubah, jadi kita bisa jumlahkan ataupun bisa dikurangkan. Nah, inilah persyaratan tadi jika dimungkinkan untuk diubah ya. Jadi ternyata akar dari 32 dan akar dari 50 ini bisa diubah menjadi 4 akar 2 dan 5 akar 2 sehingga bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, contoh. Nah, yang pertama 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, kita lihat dua buah bilangan ini. Nah, di dalam bentuk akar sama-sama akar 2. Jadi kita bisa jumlahkan ya dengan cara seperti ini. Misalnya kita jumlahkan dulu 3 tambah 4-nya, baru dikalikan dengan bentuk akarnya. Ini sama dengan 7 akar 2. Jadi tidak bisa diselesaikan begini ya, akar 2 tambah akar 2, tidak. Bentuk akarnya kita tidak usah selesaikan. Yang perlu kita selesaikan adalah bilangan bulat yang bagian depannya atau di luar bentuk akarnya. Jadi ini bisa disederhanakan dengan atau bisa diselesaikan dengan 3 tambah 4 dikali dengan akar 2 sama dengan 7 akar 2. Lalu contoh yang kedua juga ini kita lihat sama dalam bentuk akarnya ini sama-sama akar dari 3 sehingga ini juga bisa dikurangkan, dan yang perlu kita kurangkan adalah bilangan bulatnya saja, yaitu 5 dikurangi dengan 7. Ini sama dengan negatif 2 akar 3. Lalu ini campuran dari pengurangan dan penjumlahan ya. Ini bisa diselesaikan karena bilangan yang dalam bentuk akarnya itu sama-sama bilangan 7. Dari bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Tinggal kita selesaikan bilangan bulatnya, yaitu 5 kurang 4 ditambah 8. Oke. Sama dengan 9 akar 7. Lalu yang berikutnya, ini coba perhatikan contoh yang keempat. Ini pada bilangan pertama, bentuk akar bilangan pertama dengan bilangan kedua itu tidak sejenis, yaitu akar dari 32 dan akar dari 2. Nah, kalau misalnya bilangannya seperti ini yang tidak sejenis, ingat tadi salah satu persyaratannya adalah jika dimungkinkan untuk diubah, maka bilangan tersebut perlu kita ubah menjadi akar yang sejenis, menjadi bentuk akar yang sejenis. Nah, coba kita perhatikan bilangan kedua itu tidak mungkin kita ubah lagi ya. Coba bilangan pertama, ya. Dan bilangan pertama ternyata bisa diubah, yaitu dengan cara menyederhanakan 32 dengan 16 dikali 2. Maka ini sama dengan 2 akar dari 16 dikali 2 tambah 5 akar 2. Ini sama dengan, akar dari 16 ini sama dengan 4, sehingga 4 ini dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 4 akar 2 tambah 5 akar 2. 4 kali 2 atau 2 kali 4 ini sama dengan 8. Jadi 8 akar 2 ditambah dengan 5 akar 2 sama dengan 13 akar 2. Jadi bisa disederhanakan. Nah, coba perhatikan contoh 5. Jadi akar dari 147 kurang 2 akar 27. Nah, ini bisa diubah bentuk akarnya, yaitu sama-sama mencari atau mengubahnya menjadi, atau setiap bilangannya ini dikalikan dengan 3 ya, sehingga ini 147 jadinya 7 akar 3 dikurangi dengan 2 dikali dengan 3 akar 3. 3 akar 3 ini adalah
hasil dari penyederhanaan akar dari 27. Hasilnya 3 akar 3. Ini sehingga sama dengan 7 akar 3 sama kurang 6 akar 3 sama dengan akar 3. Karena 7 kurang 6 sama dengan 1, jadi satunya tidak perlu ditulis. Langsung saja kita menulis dengan bentuk akarnya, yaitu akar 3. Oke, jadi itu beberapa contoh penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah akar 3 kali akar 6. Nah, ini akar 3 dan akar 6 ini tidak sejenis, tapi ini kita bisa selesaikan atau bisa sederhanakan itu dengan mengalihkan akar 3 dan akar 6, yaitu akar 3 kali 6 sama dengan akar 18. Nah, akar 18 ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 ini dari mana? Ini dari akar 18 tadi ini kita bisa ubah lagi menjadi akar 9 dikali 2. Nah, akar dari 9 ini adalah 3, sehingga ini menghasilkan 3 akar 2. Lalu yang berikutnya adalah 5 akar 5 kali 7 akar 15. Nah, ini bisa kita selesaikan. Jadi, untuk bilangan bulatnya kita kalikan, lalu bentuk akarnya juga kita kalikan. Nah, seperti ini ya, 5 kali 7 dikali akar 5 kali akar 15. Ini sama dengan 35 akar 75. Nah, ini disederhanakan lagi akar 75-nya. Sehingga ini menjadi 35 kali 5 akar 3, sehingga menjadi 175 akar 3. Nah, begitu juga contoh yang ketiga ini. Lalu contoh pembagian. Nah, perhatikan yang pertama. 4 akar 5 dibagi dengan 2 akar 5. Nah, ini dua buah bilangan ini, untuk bilangan pertama bentuk akarnya, bilangan yang dalam bentuk akar itu 5. Bilangan kedua juga, bilangan yang dalam bentuk akarnya ini 5. Jadi ini kita bisa selesaikan, yaitu dengan cara 4 bagi 2 dikali dengan akar 5. Jadi seperti halnya pada penjumlahan dan pengurangan, jadi yang perlu kita selesaikan itu bilangan bulatnya saja. Kalau misalnya bentuk akarnya sejenis. Jadi yang bentuk akarnya itu tidak perlu diselesaikan. Sehingga ini menjadi 4 bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Tinggal dikalikan dengan 2 akar 5. Lalu yang kedua, akar 108 dibagi dengan akar dari 27. Nah, ini dua buah bilangan yang tidak sejenis. Nah, jadi bilangan yang dalam bentuk akarnya tidak sejenis, yaitu 108 dan 27. Jadi kita sederhanakan 108 ini dengan mengubahnya menjadi 6 akar 3. Sedangkan 27 kita ubah lagi, jadi cari yang sama-sama sejenis, yaitu sejenis dengan bilangan pertama, yaitu akar 3. Ini sehingga akar 27 kita bisa sederhanakan dengan 3 akar 3. Nah, dengan demikian, dari dua buah bilangan tersebut bisa diselesaikan itu 6 akar 3 bagi 3 akar 3. Hingga sama dengan 6 bagi 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi itu contoh menyelesaikan perkalian dan pembagian bentuk akar. Lalu yang berikutnya merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi ketika ada soal yang berbentuk pecahan, akan tetapi penyebutnya itu berbentuk akar. Jadi misalnya ada dua buah bilangan, misalnya A per B, maka A disebut sebagai pembilang, B disebut sebagai penyebut. Nah, jadi merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ialah mengubah bentuk akar pada penyebut suatu pecahan menjadi berbentuk rasional melalui cara mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan pasangan bentuk akar atau akar sekawan
dari penyebutnya. Saya ulangi, jadi merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ialah mengubah bentuk akar pada penyebut suatu pecahan menjadi berbentuk rasional melalui cara mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan pasangan bentuk akar atau akar sekawan dari penyebutnya. Jadi ada beberapa pecahan yang penyebutnya berbentuk akar dan cara merasionalkannya. Ini contohnya, misalnya A per akar B. Jadi B ini lebih dari 0. Jadi dapat dirasionalkan begini. Jadi A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B. Ya, jadi ingat tadi caranya mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan pasangan bentuk akar. Jadi pasangan bentuk akar yaitu dengan cara ini. Coba kita lihat kembali. Jadi penyebutnya adalah akar B. Maka kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan bentuk akar dari penyebut ini, yaitu A per akar B kali akar B per akar B. Ini bisa disederhanakan menjadi A per B akar B. Nah, ini contohnya. Jadi 2 per akar 3. Nah, misalnya kita diminta untuk merasionalkan penyebut dari 2 per akar 3. Jadi cara menyelesaikannya, maka ini sama dengan 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Jadi ini sama dengan 2 per 3 akar 3. Oke. Lalu A per B tambah akar C. Ini dapat dirasionalkan seperti ini ya. Ini sama dengan A per B tambah akar C kali B kurang akar C per B kurang akar C. Ya, sama dengan A kali B kurang akar C per B pangkat 2 kurang C. Ya, ini contohnya. Misalnya 5 per 3 tambah akar 3. Cara untuk merasionalkan penyebutnya caranya seperti ini ya, sehingga hasilnya menjadi 15 kurang 5 akar 3 per 6. Begitu juga ketika diminta untuk merasionalkan penyebut A per B kurang akar C. Ini lawan dari bentuk yang kedua di atas ini ya, B tambah akar C. Nah, sehingga bisa dirasionalkan dengan A kali B tambah akar C per B pangkat 2 kurang C. Nah, ini contohnya 2 per 5 kurang akar 7. Nah, sehingga cara merasionalkannya kita ikut bentuk A per B kurang akar C, sehingga hasilnya sama dengan 2 kali 5 tambah akar 7 per 18. Lalu ini ada bentuk lainnya, A per akar B tambah akar C. Nah, cara merasionalkannya seperti ini ya. Jadi ini sama dengan A per akar B tambah akar C kali lawan dari akar B tambah akar C ini adalah akar B kurang akar C. Sehingga nanti hasilnya A kali akar B kurang akar C per B kurang C. Nah, ini contohnya. Contohnya 6 per akar 5 tambah akar 8. Jadi sehingga cara merasionalkannya itu kita sesuaikan dengan sifat A per akar B tambah akar C, sehingga hasil akhirnya menjadi 6 kali akar 5 kurang 8 per negatif 3. Nah, begitu juga. Ini sama dengan negatif 2 dikali dengan akar 5 kurang akar 8 sama dengan 2 akar 8
8 kurang akar 5. Jadi ini tadi yang coba kita kembali ke cara menyelesaikan bentuk pengurangan bentuk akar ya. Ini yang dinamakan akar yang tidak sejenis. Jadi yaitu akar 8 kurang akar 5. Jadi kita tulisnya seperti ini saja karena ini 8 dan 5 ini tidak sejenis, maka kita tidak bisa selesaikan sehingga bentuk lebih sederhananya ya seperti ini, yaitu 2 kali akar 8 kurang akar 5. Nah, setelah ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya yang ini. Lalu yang berikutnya adalah A per akar B kurang akar C. Lawan dari bentuk yang bagian atasnya juga ya. Sehingga cara merasionalkannya seperti ini. Kita lihat penyebutnya akar B kurang akar C, maka dikalikan dengan akar sekawannya itu akar B tambah akar C. Sehingga A sama dengan akar B tambah akar C per B kurang C. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya 1 dikurangi dengan akar 2 per 1 tambah akar 2. Nah, jadi cara menyelesaikan seperti yang sifat di atas ya, sehingga nanti hasil akhirnya sama dengan 2 akar 2 kurang 3.